kelompok kecil 3, kelompok 1, kelas 1 2019-2. Di sini kami akan melaksanakan pembuatan video ujian skill keperawatan kesehatan jiwa 2. Nah, di sini kami mendapatkan topik di mana untuk melakukan intervensi pada pasien dengan harga diri rendah kronis pada SP kedua. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Tinda Desya Putri sebagai kameramen. Saya Nita Afrila Putri sebagai narator. Saya Dian Tiara sebagai pasien. Saya Emilia Putriansa sebagai perawat. Saya Fauzia Wahyu sebagai pelengkapan. Saya Fatina Mutiara sebagai keluarga. Oke, baik, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecil 3 di kelompok 1 kelas A 2019-2. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan roleplay dengan topik harga diri rendah kronis, di mana ini untuk memenuhi ujian skill lab pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2. Nah, sebelum melakukan roleplay, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang harga diri rendah kronis. Di mana harga diri rendah kronis itu adalah perasaan atau evaluasi negatif terhadap diri klien itu sendiri. Nah, juga si pasien itu selalu merasa minder atau malu terhadap dirinya, dan juga yaitu selalu merasa kegagalan di dalam diri dia sendiri. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui nih, tanda dan gejala apa yang ada pada pasien harga diri rendah kronis. Nah, yang pertama, dia tuh biasanya merasa malu, minder terhadap diri dia sendiri. Yang kedua, saat kita sedang berbicara langsung kepada pasien, kontak mata pasien itu kurang gitu. Nah, yang ketiga itu pasien tidak asertif, lalu pasien itu pasif, lalu pasien itu selalu merasa dirinya itu gagal dan selalu mengkritik atau menjudge diri dia sendiri. Nah, baik. Jadi selanjutnya itu, sebelum kita masuk ke tindakan keperawatan kepada pasien, nah kita itu harus mengetahui tujuan-tujuan untuk dilakukannya tindakan tersebut. Nah, tujuan-tujuannya itu ada beberapa tahap. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Dan yang kedua, yaitu kita harus tahu atau menilai kegiatan yang bisa dilakukan oleh pasien. Yang ketiga, baru kita dapat memilih kegiatan yang dapat dilakukan oleh pasien sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, baru kita melatih kegiatan yang bisa dilakukan oleh si pasien. Dan nomor 5, yaitu yang terakhir, itu kita bisa merencanakan kegiatan yang sudah dilatih. Nah, selanjutnya yaitu aspek positif yang sudah pasien pilih dan sudah didiskusikan bersama perawat itu dapat meningkatkan kemampuan kesadaran si pasien bahwa mereka itu benar-benar mampu dan bisa dihargai dengan aspek positif yang mereka miliki. Nah, selanjutnya saat kita dan pasien di ruangan dan pasien itu sudah selesai melakukan tindakan, jangan lupa kita untuk memberi pujian kepada pasien, tetapi pujian yang kita berikan itu tidak boleh berlebihan. Pujiannya harus sesuai fakta yang ada di tempat. Misalnya dalam melakukan cuci piring. Nah, kita lihat tuh apa sih aspek positif yang bisa pasien miliki gitu. Kita harus bisa berikan sesuatu yang real, tidak boleh berlebihan seperti itu. Nah, baik, selanjutnya langsung saja kita lihat video roleplaynya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Mbak saya duduk di sini? Boleh. Oke. Nah, masih ingat dengan saya Mbak? Suster EM ya? Iya benar, saya Suster EM. Wah, hari ini Mbak lagi ditemanin ya Mbak ya? Sama siapa nih Mbak? Adik saya, Sus. Oh, adiknya. Namanya siapa Dek? Nama saya Mutiara, Sus. Oh, Mutiara. Nah, salam kenal ya Dek. Nama kakak Suster EM. Kakak yang merawat mbaknya adik di sini. Oh iya Sus. Oke. Nah, Mbak bagaimana nih perasaannya hari ini? Senang karena ada adik saya, Sus. Oh, alhamdulillah ya Mbak ditemanin sama adiknya di sini. Oke. Nah, Mbak sesuai kontrak waktu kita kemarin, hari ini jam 10 kita akan berbincang-bincang ya Mbak ya? Iya, Sus. Nah, kita juga latihan tentang kemampuan apa yang Mbak miliki. Masih ingat kan Mbak ya? Masih, Sus. Oke. Nah, untuk waktunya Mbak mau berapa menit? 10 atau 15 menit? 10 saja deh, Sus. Oke, 10 menit ya. Untuk tempatnya kita di sini saja ya Mbak ya? Iya. Nah, sebelum
kita ke latihan, Mbak, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Sus. Oke, nggak ada ya. Oh, adik silakan nanti dampingi mbaknya di sini ya. Adik juga silakan memperhatikan apa yang dilakukan mbaknya. Berarti saya boleh ikut di sini ya? Iya, boleh. Baik, Nah, Sus. Mbak, sebelum kita mulai latihan, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Nggak ada. Adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Sus. Nggak ada. Oke. Mbak, posisinya boleh duduk ya, Mbak? Oke, saya bantu ya, Mbak. Bener, Mbak. Ini yang boleh. Nah, adik bisa memperhatikan kami ya, membahas tentang apa. Adik bisa mendampingi kakaknya juga ya. Oke. Saya boleh di sini ya, Sus? Iya, boleh di sini. Oke, Sus. Nah, Mbak, sesuai kontrak waktu kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang ya, Mbak, tentang latihan yang kemampuan yang Mbak miliki. Mbak masih ingat kita mau latihan apa? Kemampuan yang saya miliki itu dulu itu, Sus, apa ya, kayak ini hari ini saya latihan beresin kasur. Iya, benar. Kita kan kemarin janjinya mau hari ini membereskan kasur latihannya ya, Mbak ya. Oke. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kan kita berbincang-bincang juga ya, Mbak ya. Nah, Mbak masih ingat nggak kita bahas tentang apa? Itu, Sus, kemampuan saya ya, Sus. Iya, kemampuan Mbak. Bisa Mbak sebutin apa? Nah, Mbak, rasanya aspek positif atau kemampuan yang Mbak miliki itu apa? Nah, contohnya nih, orang lain kadang kan sore hari suka tuh menyiram bunga. Kalau Mbak apa? Apa ya, Sus? Saya lihat tadi kamar Mbak rapi, itu tempat tidurnya rapi juga. Itu siapa yang bersihin? Saya. Oh, Mbak sendiri. Nah, berarti Mbak itu merupakan salah satu aspek positif yang Mbak miliki. Nah, kalau yang lain rasanya apa selain merapikan tempat tidur? Apa ya, Sus? Seperti menyapu, Mbak suka? Setiap hari, Sus, saya nyapu. Oh, berarti suka ya, Mbak? Oke, berarti itu juga bisa dimasukkan. Nih, ada formatnya, Mbak. Tadi kan yang pertama Mbak suka merapikan tempat tidur. Nah, yang kedua tadi apa yang Mbak bilang? Menyapu ya? Nah, bisa Mbak buat di sini menyapu. Nah, bisa Mbak tulis? Oke, Di mana, Sus? nah di sini. Buat nomornya dulu. Oke, 1. Tadi yang Mbak lihat di sini. Tadi merapikan tempat tidur ya, Sus? Iya, merapikan tempat tidur. Nah, yang tadi yang kedua apa? Menyapu ya. Ditulis di sini. Ya, tulis nomor 2, menyapu. Nggak ada lagi. Nah, cukup banyak ya, Mbak. 5 nih yang aspek positif yang Mbak miliki. Nah, di antara yang kelima ini, mana yang paling Mbak bisa lakukan di rumah sakit ini? Yang mana? Tempat tidur. Oh, merapikan tempat tidur ya. Nah, baik. Nah, jadi Mbak bisa besok merapikan tempat tidur ya, Mbak ya. Besok kita latihan merapikan tempat tidur. Kemarin yang kita bahas. Kemampuan positif saya, Sus. Iya, benar. Jadi kayak disuruh hari ini kan beresin kasur, terus ada cuci piring ya. Iya, cuci Saya piring. suka cuci piring. Apa Terus lagi kemarin? menyapu juga ya, Sus. Nyapu sama itu menyulam, Sus. Oke, benar ya, Mbak ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke latihan merapikan tempat tidur ya, Mbak. Mbak nanti bisa merapikan tempat tidur. Nanti kalau ada yang salah kan saya perbaiki. Nah, kita mulai ya. Ya, Sus. Adik bisa juga memperhatikan Mbaknya ya. Ya, Sus. Oke, ayo dimulai. Ini saya turunkan ya, Sus. Iya, benar. Nah, turunkan, Mbak. Sama ini juga, Sus. Sini. Sama adek. Ini kan keluar ya, Sus. Iya. Jadi dimasukkan dulu. Wah, bagus ya, benar, Mbak. Ini Apa? sisinya saya buat kayak gini, Sus. Nah, Mbak bisa buat sudut segitiga ini belajarnya dari mana, Mbak? Sendiri. Oh, belajar sendiri. Iya. Nah, saya lihat yang paling rapi di sini kamar Mbak ya, daripada yang lain. Mbak juga bisa merapikan tempat tidur. Nah, iya. Udah susah rapi ya, Mbak. Nah, apa lagi nih setelah ini? Ini, Sus. Selimut. Iya.
Bagus ya sus, mbak saya. Iya, pintar ya mbaknya. Ini di rumah mbak sering juga yang ngelakuin hal kayak gini? Iya, setiap hari. Iya, iya. Ini saya naikkan lagi ya sus. Iya. Oke, udah. Nah, ini bisa taruhnya di sini ya mbak. Taruh di sebagian bawah. Gimana ya sus? Nah, mbak udah bagus cara melipatnya, tapi yang lebih bagus lagi cara melipatnya kayak gini mbak. Mbak bisa perhatikan saya ya. Nah, kayak gini rapi kan mbak? Ah, Enak dilihat ya. ininya di dalam ya sus. Iya. Nah, ini taruhnya di bagian bawah. Nah, bagus sekali ya mbak. Mbak bisa dengan benar membersihkan tempat tidurnya. Boleh duduk lagi. Nah. Gimana nih perasaan mbak? Senang ya sus, karena tadi suster bilang saya juga pintar. Iya, pintar ya mbak. Soalnya kalau yang lain kamarnya sering berantakan. Kalau mbak ini sekali-sekali saya lihat bersih, sekali berantakan gitu. Nah, ini kayak olahraga ya mbak, kita berkeringat. Iya sus, habis beres-beres jadinya kayak keringatan sus. Iya, selama ini kan mbak selalu baring. Kalau Iya. baring tuh bisa pinggang kita sakit. Lebih baik kita tuh beraktivitas gitu. Nah, ini nanti akan saya masukkan ke jadwal harian mbak. Nah, yang pertama tadi merapikan tempat tidur ya mbak ya. Nah, ini mbak mau melakukannya dalam sehari itu berapa kali? Berapa ya sus? 2 kali boleh nanti. 2 kali ya Iya, sus. oke, 2 kali mbak bisa melakukannya pagi dan juga sore ya. Nah, nanti mbak buat di sini kan udah kita buat nih merapikan tempat tidur ya mbak. Nah, kalau seandainya mbak bisa melakukannya sendiri tanpa diingatkan perawat atau tanpa diingatkan adik mbak bisa buat di sini tanda M ya. Nah, kalau seandainya mbak diingatkan oleh perawat atau diingatkan oleh adik mbak, berarti itu dibantu ya, berarti mbak buat tanda B di sini. Nah, kalau untuk tanda T ini, mbak lupa membersihkan tempat tidur, juga lupa diingatkan oleh adik mbak dan juga oleh perawat lain. Berarti mbak buat T di sini. Apakah mbak paham? Paham deh. Oke. Nanti adik ngerti caranya? Ya mengerti. Oke, nanti adik bisa juga membantu mbaknya ya, bagaimana cara membuat format ini. Yes. Nah, bagaimana nih? Senang gak hari ini latihannya? Senang sus, karena diajarin sama suster tadi ngerapiin ini sama tadi saya ada salah ya sus, ngelipat selimutnya. Nah, sekarang udah pandai berarti ya mbak ya? Sudah sus. Oke, alhamdulillah. Mbak saya makin itu ya, Iya, makin mandiri, makin sekarang mandiri. luar biasa. Ini nanti di rumah bisa mbak lakuin dengan cara sendiri tanpa salah. Ya sus. Oke, nah besok saya akan kesini lagi. Saya akan mengajarkan kepada mbak tentang latihan yang lain dan juga nanti kita akan menggali kemampuan mbak yang lain. Nah, nanti juga akan kita masukkan ke jadwal ini ya. Oke, mbak bersedia? Boleh. Untuk waktu mbak maunya berapa menit? Kayak tadi aja deh sus. 10 menit. Iya 10. Tempatnya nanti mau di mana? Di luar boleh nggak sus? Boleh tentu Saya saja. pengen jalan-jalan. Ya biar kita. rileks. Iya, saya masih ada malu jumpa orang. Ya, nanti kita jalan-jalan di luar ya sama adiknya juga. Oke, ya. Nah, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan atau adik tanyakan? Dari saya enggak, mungkin mbak saya. Enggak ada. Oke, terima kasih ya Mbak atas kerjasamanya hari ini. Saya pamit ya, Dek Mbak. Ya, Assalamualaikum. Ya, makasih ya sus. Iya. Waalaikumsalam. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.